Innalhamdulillah, salatu wassalamu ala Muhammadin wa Rasul Karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Pada malam hari ini kita berjumpa kembali dalam Zoom pekanan kita privat RFF dan LOP, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tema yang istimewa, yaitu nanti di akhir kajian Bunda Susan akan membawakan judul kajian bagaimana 4 cara Allah mengampuni dosa seorang hamba. Jadi mungkin kita tidak tahu jenis kategori perisai rezeki kita itu apa lagi, karena kita sendiri setiap hari mengerjakan tugas-tugas harian. Kadang kita nggak merasa bahwa kita suka mengeluh gitu, sadar nggak sadar bahwa kita manusia biasa yang kadang-kadang suka membuat perisai gitu. Pengennya sih kita berhati-hati akan dosa, tapi nggak ada satu manusia pun yang luput dari dosa setiap harinya. Ya, mungkin pikiran-pikiran yang melintas di dalam pikiran kita setiap hari yang tidak bisa kita kendalikan. Kita berpikir setiap hari itu berapa pikiran yang memancarkan ya. Kita menerima informasi aja 2 juta informasi per detik. Kemudian 60.000 pikiran akan terpancar dalam pikiran kita setiap harinya. Nah, di antara 60.000 pikiran itu kita nggak tahu apakah itu pikiran positif ataukah pikiran yang belum baik. Ya, karena sadar nggak sadar, mau nggak mau, suka nggak suka, kita itu adalah seorang pendosa. Jadi jangan sampai setelah belajar ilmu magnet rezeki saya merasa baik-baik aja karena saya sudah berhati-hati akan dosa. Bunda, belum tentu gitu ya. Mengapa? Pentingnya reminder untuk mengingat bahwa kita adalah seorang pendosa, agar kita tidak menjadi ujub atau menjadi orang yang sombong ya, merasa sudah bersih, sudah suci karena sudah setiap hari kita ibadah kok, saya ikut ilmu magnet rezeki kok, saya ikut riadohnya kok, dan lain sebagainya ya. Jangan sampai seperti itu, karena kalau ada perasaan yang demikian nanti kita bisa menjadi orang yang istagna ya, orang yang merasa cukup, nggak mau belajar lagi. Nah, untuk itu pentingnya kita berkumpul di sini, berhimpun, itu adalah tujuannya supaya saling mengingat ya. Bunda Susan mengingatkan saya mengingatkan teman-teman, begitu juga sebaliknya. Mungkin ada yang japri, Bunda Vita itu ada kata-kata afirmasinya yang belum tepat, oke, saya koreksi gitu ya. Kita adalah manusia pendosa, jadi kita jangan sampai menjadi orang-orang yang sombong gitu ya, tapi kita adalah orang-orang yang berupaya selalu membersihkan diri, selalu orang-orang yang senantiasa mau membuka perisai rezekinya. Sebentar, saya input dulu. Nah, ya, sahabatku yang dirahmati Allah, pada malam hari ini sebelum nanti di akhir kajian Bunda Sultan akan membahas cara Allah mengampuni dosa seseorang, saya akan membahas sebuah kajian awal yang menarik sahabat semua, yang intinya bisa membangun keberlimpahan dari kita semua, yaitu membuka pikiranmu dariku ya. Jadi saya akhir-akhir ini saya mengambil judul ini, kenapa? Karena akhir-akhir ini yang kondisi yang saya perhatikan bahwa banyak sekali, bukan banyak sekali, bahkan sudah membudaya orang-orang yang mengeluh gitu ya. Orang-orang yang mengeluh bukan sekedar untuk masuk ilmu magnet rezekinya, itu bukan, tapi di luar sana gitu ya. Apalagi yang hari ini terjadi teman-teman ya, berita kurang menyenangkan, banyak demo mahasiswa di Jakarta dan di daerah-daerah lain yang turun ke jalan ya, mereka itu mendemo hasil keputusan Mahkamah Konstitusi yang sudah disahkan gitu ya. Dan ada pertentangan masalah perundang-undangan antara Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi gitu. Lagi-lagi berkaitan dengan kekuasaan. Nah, ada kekuasaan yang ini ingin berkuasa dan ada kekuasaan yang ingin dilanggengkan. Lalu bagaimana sikap kita? Nah, ini ada insight dari Ustadz Nasrullah langsung yang saya ingin dibacakan ya buat teman-teman semuanya, boleh Bunda Susan ya. Jadi tadi ada di grup kita ya, Ustadz Nasrullah itu mengingatkan kita semuanya pentingnya bahwa diri kita ini memahami setiap kondisi, nah, supaya
apa yang terjadi itu enggak nyampe energi buburnya itu ikut meracuni kita gitu. Akibatnya kalau energi buburnya itu ikut meracuni kita, boleh jadi nanti kita termasuk orang-orang yang ikutan hujat menghujat gitu, atau orang yang ikutan benci membenci. Padahal di ilmu magnet rezeki kita tidak boleh sedikit pun punya rasa kecewa, rasa benci, rasa tidak suka. Karena apa? Karena itu akan menghalangi keajaiban diri kita sendiri. Nah, di sini kita ada yang bertanya, ya sahabat kami. Ya, jadi bagaimana kita harus bersikap selaku insan magnet rezeki terhadap mahasiswa dan para pendemo yang sekarang hari ini terjadi gitu. Nah, ada yang ikut meneriakan kebenaran. Nah, saya ingin meneriakan kebenaran juga, tapi bagaimana gitu ya. Nah, Ustaz Nasrullah jawabnya seperti ini. Dengan kondisi yang tidak baik-baik saja yang saat ini sedang terjadi di pemberitaan itu, kita harus mendoakan. Mendoakan siapa? Kedua belah pihak yang berselisih. Nah, yang pertama adalah doanya, ya Allah berikan keberkahan pada para pendemo dan rakyat yang memerlukan pemimpin yang ia idamkan. Nah, gitu ya. Jadi kita harus mendoakan pendemonya dulu. Kemudian kita juga doakan pihak satunya. Ya Allah berikan kemuliaan berupa ilmu, taufik, dan hidayah kepada semua pemimpin negeri ini. Ya, termasuk yang duduk di DPR dan semua instansinya sampai ke atasannya kita. Agar kenapa? Kata Ustaz Nasrullah, agar hati kita tidak cenderung pada salah satunya, memihak, ya, yang membuat kita menjadi punya energi yang tidak baik. Karena belum tentu yang kita pihak benar. Pendemo belum tentu benar, ya. Pemimpin negeri ini juga belum tentu benar. Gitu. Maksudnya Ustaz Nasrullah seperti itu. Nah, termasuk Ustaz Nasrullah berpesan juga, kita berpesan bahwa termasuk kasus-kasus yang serupa, seperti misalnya ada dokter muda yang meninggal dunia karena tidak wajar, ada kasus bully gitu ya, yang banyak terjadi akhir-akhir ini. Kemudian ada berita KDRT, artis yang cerai, kemudian ada korban pinjol dan lain sebagainya ya. Nah, Ustaz Nasrullah juga bilang seperti ini, semua kita itu belum selesai. Kita hidup di dunia belum selesai. Jadi kita tidak boleh ya menjudge seseorang itu salah dan pihak lain lah yang benar ya. Nah, siapapun yang ada di dunia ini memiliki memiliki hak untuk ujung yang baik. Jadi belum tentu pihak yang bertikai mereka itu akan sadar. Belum tentu pemimpin negeri ini yang tidak tepat itu tidak akan tersadar. Semua orang punya hak yang sama, terlebih lagi hak untuk belajar ya. Jadi kita tidak boleh untuk istilahnya merasa paling baik karena sudah belajar, gitu. Merasa paling benar karena kita sudah mempunyai ilmu magnet rezeki. Nah, yang demikian seperti itulah yang tidak dikehendaki oleh Ustadz Nasrullah ya. Jadi hikmahnya adalah kita adalah menjadi orang pertengahan. Kita enggak boleh memihak kepada siapapun, tapi berpihaklah kepada diri sendiri supaya kita ini menjadi orang yang lebih baik lagi, karena belum tentu kita lebih baik dari mereka gitu. Belum tentu kita lebih baik daripada mereka. Nah, ini saya langsung saja ya. Kondisi yang terakhir terjadi di negara ini, maka saya angkat menjadi kajian kita pada malam hari ini yang insya Allah ya bermanfaat buat kita semuanya. Kita kan inginnya negara kita bisa baik gitu ya, kondisinya bisa baik-baik saja. Semua menginginkan kebaikan. Sebenarnya pihak-pihak yang bertikai ya saat ini pun mereka menginginkan kebaikan. Kebaikan versi mereka sendiri-sendiri. Mereka yang berdemo menganggap ya bahwa aturan yang dibuat adalah belum tepat. Sedangkan mereka yang bertahan membuat aturan, mereka merasa aturan ini harus ditaati karena sudah tepat. Intinya apa? Garis kebenaran, teman-teman. Ya, ada garis kebenaran yang meninggi di antara kedua belah pihak ini, sehingga negara kita ini cenderung tidak baik-baik saja dari semua sisi. Maka itulah ilmu magnet rezeki hadir buat kita semua itu sebagai penyelamat, kurikulum dasar gitu ya, kurikulum dasar yang harus kita praktekkan, yang harus kita pelajari bersama untuk kita terapkan. Mulai dari mana? Diri kita sendiri. Nggak usah ngurusin urusannya orang lain gitu ya. Dalam artian nggak bolehkah kita membuat negara ini menjadi baik? Sebenarnya negara ini tidak baik-baik saja itu dimulai dari diri kita sendiri. Karena Allah tidak akan merubah suatu kaum apabila kita tidak mau mengubah
nasib kita sendiri. Oke, saya langsung izin share screen-nya supaya teman-teman lebih memudahkan memahami isi tema kajian kita pada malam hari. Sudah kelihatan ya, teman-teman? Sudah kelihatan, Bunda Susan? Sudah, Bunda. Mohon izin nanti Diperbesar. yang ada di Google Meet saya akan sarikan, nanti boleh dilihat share screen-nya di tayang ulangnya di YouTube ya. Ya, Bunda kita sama Mbak Nur diikut aja ya. Karena nanti nyambung. Ini bagaimana kita ingin mengubah kondisi orang lain, tapi pipis ya. Apalagi air yang ada di dalam diri kita macam-macam gitu ya. Ah, ini semuanya bisa menjadi energi berlian atau sebaliknya, itu tergantung dari diri kita masing-masing. Maka untuk itu berhati-hatilah, waspadalah teman-teman ya. Di luar sana kondisi sedang tidak baik-baik saja, dan yang kita harapkan teman-teman semuanya jangan berpihak, tapi berpihaklah kepada diri sendiri. Doakan yang terbaik dan terbaik. Ya, di sini ada berapa orang gitu yang kumpul, sudah masuk Zoom ada 37 gitu, dan di Google Meet sudah ada 5 orang. Nah, kita semua di sini berkumpul berhimpun itu mendoakan dan berusaha untuk meng-LOP-kan ya apa yang menjadi pinta kita. Nah, tolong LOP-kan juga dengan kondisi bangsa ini supaya semakin baik dan semakin baik. Saya rasa kalau cita-citanya Ustadz Nasrullah terwujud, mewujudkan 2 juta pengamal, bukan hanya pecinta, tapi pengamal ilmu magnet rezeki, sudah ajaib semuanya itu, yang 2 juta itu sudah terbukti ajaibnya semuanya. Saya rasa mereka LOP-nya mudah sekali, bikin bangsa dan negara ini ajaib baik, gitu kan. Presidennya juga baik, kanan kirinya baik, itu mudah saja terwujud ya. Dan bukan mustahil mengubah dirimu mulai dari diriku, itu mudah terwujud juga ya. Dari energi nah, keajaiban itu akan terjadi jika kita menyukai ujian. Yang pertama, ini syarat terjadinya keajaibannya selain membuka perisai rezeki, merawat terumbu karang dan lain sebagainya ya, jurus-jurusnya seperti ini. Tapi ketika kita menyukai ada ujian, ketika kita menyukai ada persoalan, disukai saja dulu kan, bahwa apa yang Allah hadirkan itu bukan suatu hal yang cacat ya, bukan suatu hal yang cacat. Dalam artian umpama ya, Bunda Susan dulu pernah ada ketidaksehatan gitu ya, sering batuk gitu kan. Nah, kondisi tidak sehat ini adalah bukan kondisi yang cacat. Kayak saya sendiri mungkin ada gangguan pendengaran, bukan hal yang cacat. Semua yang dihadirkan oleh Allah sudah pasti yang terbaik. Lalu apa yang harus kita lakukan? Mensyukuri saja ketika terjadi persoalan di tumpukan pertama ya. Dan ini memang tidak mudah, hal yang tidak mudah, yaitu ketika ada persoalan kita harus bersyukur. Biar ban saya bocor, kenapa saya harus bersyukur? Dan gelas saya pada pecah dibantingin anak saya, kenapa saya harus bersyukur? Maunya kan marah. Itulah sifat manusia gitu ya, tabiat dari manusia, pengennya segera selesai, instan, tuntas gitu. Tapi nggak mungkin itu akan terjadi tanpa kita menyadari dan menyukai ujiannya dulu gitu. Kan semua persoalan Allah yang hadirkan. Nah, kemarin kita sudah membahas bagaimana melatih legowo. Saya nggak apa-apa, saya baik-baik aja. Ini persoalan kok yang ada di dalam diri saya. Tiba-tiba ketilang, tiba-tiba kemudian ditagih amanah, tiba-tiba dengan suami tidak selaras dan lain sebagainya. Ya, di hari ini apa kejadian yang hari ini terjadi oleh teman-teman semua rasakan, itu harus disyukuri. Nah, ketika kita mensyukuri, ketika kita menyukai ujian, ketika kita bisa menyadari bahwa tiada yang cacat yang dihadirkan Allah ke hadapan kita, maka keajaiban itu mudah saja terjadi ya. Contohnya apa gitu? Contohnya banyak sekali gitu. Nah, alat powerfulnya untuk positive feeling saat kita menghadapi ketidakmudahan itu adalah memandang jernih suatu persoalan. Contoh ketika kita melihat ada pemberitaan seorang dokter muda ya menghadapi kasus perundungan dicemooh oleh kakak seniornya ya, kita melihatnya cenderungnya ingin memihak siapa? Memihak dokternya itu dan menyalahkan si dokter yang merundung ya kan. Ya jelas Bunda, itu kan kelihatan banget siapa yang salah. Oke. Tapi ketika kita menjadi seorang pengamal ilmu magnet rezeki, maka lihatlah suatu persoalan itu sebagai pembelajaran. Jangan memihak
Ya, kita doakan saja semoga yang wafat husnul khatimah dan orang yang merundung itu mendapatkan hidayah. Itu aja gitu. Jangan memandang bahwa ini orang nggak benar patut disalahkan. Ketika kita selalu menyalahkan orang lain, sebenarnya yang tidak baik-baik saja itu diri kita sendiri. Karena kita tidak bisa memandang jernih suatu persoalan. Kita memandang orang lain salah, salah dan salah. Dan akhirnya kita merasa saya yang benar, saya yang benar, saya yang benar. Gitu kan? Nah, inilah di saat seperti itulah nanti garis kebenaran akan muncul dan meninggi. Maka, ya seperti tadi yang sudah saya sampaikan, Ustadz Nasrullah bilang, jangan berpihak. Saling doakan kedua belah pihak yang bertikai gitu. Tidak ada yang salah di dunia ini, sudah pasti terbaik yang Allah hadirkan ke hadapan kita, sudah pasti yang terbaik. Hikmahnya apa ketika kita melihat hal yang tidak baik tersebut? Hikmahnya adalah untuk diri kita sendiri, ya, semakin giat untuk memperbaiki diri, memperbaiki keadaan, ya, supaya menular kepada orang lain. Terus apa lagi Bunda? Supaya kita bisa positive feeling, ya. Ketika kita sudah bisa memandang jernih suatu persoalan, maka ya supaya hati kita tidak tertumbuk dengan energi-energi yang tidak baik, getarkan diri dengan Al-Quran. Kita sudah punya alat yang powerful. Apa itu? Garputala. Nah, Garputala boleh saja kita lakukan itu, Garputala, ketika melihat kondisi hal-hal yang tidak baik di kanan kiri kita. Gitu. Kok terjadi seorang dokter yang seperti ini? Kenapa terjadi keadaan demo yang seperti ini, gitu kan, kericuhan dan sebagainya? Apa yang harus saya lakukan? Maka perhatikan ayat ini. Ada di surat Al-Insyirah ayat ke-5 sampai ayat ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Ya, fa idza faraqta fansab wa illa rabbika farqab. Teman-teman, ingatlah selalu betapa setiap ketidakmudahan yang hadir di hadapan kita sesungguhnya Allah mengiringi beserta dengan kemudahan. Contoh, ketika ada seorang yang meninggal dunia, sedih kan? Gitu kan? Seseorang kerabat kita meninggal dunia, ibunda kita meninggal dunia, sedih nggak? Sedih, pakai banget. Kan? Sulit nggak hidupnya? Sangat sulit sekali, tidak bisa menerima keadaan. Kenapa saya ditinggal pergi oleh ibunda padahal saya belum bisa berbakti dan lain sebagainya. Tapi ketika kita mampu melihat dengan kejernihan suatu persoalan itu, oh ternyata ada kemudahan menyertainya. Kemudahannya apa? Paling nggak ada orang yang takziah layat gitu. Nah, orang yang takziah layat itu kan nggak mungkin membawa dengan tangan yang hampa gitu. Pasti ada sedikit tanda penghibur buat kita. Kan, ada yang bawa beras, ada yang bawa gula, ada yang bawa teh, ada yang bawa uang dan lain sebagainya. Ada kemudahan di situ, ada kemudahan di situ, maka kita harus bersyukur. Nah, bahkan Allah mengulang lagi sesungguhnya beserta kesulitan itu, ya sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Ini maaf terjemahannya saya belum tepat ngetiknya ini ya. Nah, kemudian di ayat berikutnya, di ayat yang ke-6, ayat yang ke-6-nya kemudian Allah juga berkata, nah ini buat peringatan ya, beserta kesulitan itu ada kemudahan dan hanya kepada Tuhanmu lah kamu berharap gitu ya. Nah ini kebalik ini ya, jangan mohon maaf, tolong jangan perhatikan ini terjemahannya belum tepat. Saya ngetiknya terburu-buru. Oke, saya terjemahkan begini. Fa inna ma'al usri yusra. Beserta kesulitan ada kemudahan. Terus inna ma'al usri yusra. Allah mengulangi lagi bahwa sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Lalu Allah bilang lagi, fa idza faraqta fanshab. Ya. Sesudah kamu mengerjakan suatu urusan, maka tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Ayat yang ketujuhnya. Artinya apa? Ini mengingatkan kita semua teman-teman. Kalau sesudah kita ajaib, maka tetap bekerja keraslah. Itu pemerintah yang nggak beres, itu pendemonya yang nggak beres. Tapi kita nggak mau merubah. Merubah siapa? Kita sendiri. Saya juga nggak beres sebenarnya, gitu. Yang nggak beres itu sebenarnya dari kita masing-masing, ya kan? Kenapa saya bisa bilang demikian? Kalau kita semuanya beres, kita semuanya menjadi seorang penyampai, ya, penyampai kebenaran. Ya entah itu mereka mau terima atau enggak, yang penting disampaikan aja dulu lah. Ibaratnya apa? Jadi agen keajaiban gitu teman-teman.
Sampaikan, ini loh ruangan privat RFF LOP, kamu bisa membuka mindset kamu ya, supaya kamu lebih terbuka lagi dengan kebenarannya. Masuk yuk gitu. Saya nggak memaksa kamu percaya aku, tapi yang penting setiap hari kita ngajakin orang, setiap hari sampaikan ya, ilmu itu walau hanya dengan satu ayat aja, sampaikan walau hanya dengan satu kalimat aja. Coba teman-teman latih ya, berlatih. Kalau teman-teman nggak berubah, maka nasib kita nggak berubah. Jangan fokus untuk keajaiban diri sendiri ya. Kita fokus dengan keajaiban diri sendiri, kita egois gitu. Kenapa saya bilang kita egois gitu? Kita nggak mau merubah bangsa, berarti kita cenderungnya istilahnya garis kebenaran lagi ujung-ujungnya, ya, menyalahkan bahwa pemerintah nggak beres, pendemo nggak beres, partai A nggak beres, partai ini nggak beres gitu, ya kan? Yang penting saya ajaib sendirian, udah selesai. Maka ketika teman-teman ajaib sendirian, teman-teman melihat ada sampah berserakan di mana-mana, nggak mau ikutan membersihkan juga sampah-sampah itu. Siapa yang kena? Balik lagi ke diri kita sendiri. Kotorannya pasti menyiprat gitu ya, memercik ke diri kita sendiri. Energi mereka akan balik lagi ke diri kita. Akibatnya apa? Kita bubur lagi. Gitu ibaratnya. Maka itu saya sama Bunda Susan gitu, nggak bosan-bosannya mengingatkan teman-teman. Sampaikan testimoni, bikin video testimoni. Ya, karena itu yang bisa menyadarkan. Hal yang paling mudah yang bisa menyadarkan orang-orang di sekeliling kita. Jangan merasa saya kayaknya nggak ada genetik jadi pendakwah karena saya bukan guru gitu. Jangan seperti itu. Apa yang bisa teman-teman sampaikan, sampaikan. Kalau status teman-teman bisa pasang gitu kan, ini ada status testimoni, pasang serentak, ikuti apa arahan mentornya, pasang. Teman-teman akan menjadi seorang agen keajaiban. Maka itu akan menjadi tameng, ya, jadi baju besi buat teman-teman semuanya dari energi yang nggak baik yang ada di luar sana. Gitu. Energinya tidak akan balik ke kita lagi kalau kita sendiri sudah punya baju besi yang bisa melindungi kita dari energi yang tidak baik. Bagaimana kita mau mengubah suami, bagaimana kita mau mengubah anak kalau kita sendiri aja nggak mau berubah, itu ibaratnya kan. Nah, jadi kita itu bukan hanya penerimaan dalam hidup, tapi kita adalah pencipta dalam kehidupan kita sendiri. Ya, jadi kita adalah pencipta dalam kehidupan kita sendiri. Mau suaminya baik ya kita yang ciptakan, mau anaknya baik kita yang ciptakan, mau negaranya baik kita yang ciptakan, bukan siapa-siapa, bukan saya, bukan Bunda Susan. Bareng-bareng kita lihat. Nah, bareng-barenglah kita melihat keadaan yang ada di luar sana. Mari kita perbaiki, mulai dari diri kita sendiri gitu. Nah, saya ada film ya. Ini ada sebuah film yang akan saya putar ya. Film ini mengenai mindset ya, membahas soal kemampuan mindset yang insya Allah akan mampu merubah cara pandang teman-teman semuanya sebelum teman-teman semuanya bisa mengubah keadaan di sekeliling kita. Maka ubahlah mindset kita terlebih dahulu ya. Saya akan keraskan suaranya ya teman-teman yang ada di Google Meet, silakan disimak suaranya. Nanti teman-teman di Google Meet bisa menyimpulkan apa yang tayang gitu ya, di tayangan video ini dari suara tersebut ya. Jadi ibaratnya kayak mendengar sandiwara radio. Ya, audionya aja insya Allah sudah cukup gitu. Oke, siap ya teman-teman. Atau pola pikir. Setiap orang punya caranya sendiri dalam menghadapi kegagalan. Ada yang tidak tahu bagaimana caranya, ada yang cukup chill, tapi ada yang merasa tidak masalah dengan kegagalan. Tiga perspektif yang berbeda ini ternyata erat kaitannya dengan mindset yang dimiliki tiga tipe orang tersebut. Selama 20 tahun, riset yang dilakukan oleh Carroll membuktikan pandangan kita terhadap diri kita mengaruhi bagaimana hidup kita. Ketika pertama kali diluncurkan pada tahun 2006, ide dari buku ini cukup menarik dan akhirnya digunakan oleh banyak orang. Bukan cuma untuk perkembangan diri, tapi juga bisa diterapkan untuk budaya organisasi dan perusahaan. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Yang pertama, fixed mindset versus growth mindset. Dalam bukunya, Carroll menjelaskan ada 2 jenis pola pikir, fixed mindset dan growth mindset. Fixed mindset adalah orang yang percaya kalau kecerdasan, kemampuan, dan kepribadian adalah sesuatu yang tidak bisa diubah. Sedangkan orang yang memiliki growth mindset berpikir sebaliknya, 3 hal tersebut bisa dikembangkan melalui waktu dan usaha. Sebagai contoh, jika ada yang bilang, kamu bodoh, penilaian ini tidak bisa dijadikan patokan untuk memahami kemampuan seseorang, apalagi potensi orang tersebut untuk sukses di masa depan. Orang dengan pola pikir fixed mindset merasa bahwa kesuksesan adalah hal yang sangat penting dan berarti dia lebih hebat dari orang lain.
Dia butuh validasi ini untuk merasa lebih baik. Bahayanya adalah, jika kamu baru merasa hebat ketika kamu sukses, apa jadinya ketika kamu gagal? Cara yang dilakukan orang dengan fixed mindset adalah dengan menyalahkan orang lain atau mencari alasan agar dirinya tidak bertanggung jawab atas kegagalan tersebut. Orang dengan growth mindset melihat dunia dengan cara yang berbeda. Mereka memiliki passion dan semangat luar biasa dalam mengembangkan dirinya dan terus berjuang, meski hasilnya belum kelihatan. Mindset ini membuat seseorang tidak alergi dengan tantangan, mereka malah menyukainya. Semakin besar tantangan, itu berarti kesempatan diri untuk berkembang. Mereka malah kecewa apabila mereka tidak bisa mengembangkan potensi mereka. Growth mindset juga punya peran penting dalam perkembangan sebuah bakat. Sebagai contoh, Mozart butuh waktu 10 tahun sebelum dia akhirnya mampu menghasilkan karya yang luar biasa. Seorang sosiolog terkenal, Benjamin Barber, pernah berkata, "Saya tidak membagi dunia menjadi yang kuat dan yang lemah, atau yang sukses dan yang gagal. Saya membagi dunia menjadi seorang pembelajar atau tidak." Kedua, mindset ketika gagal. Ada perbedaan besar saat fixed mindset dan growth mindset menerima tantangan hidup. Bagi orang dengan fixed mindset, mereka akan sangat terluka dengan kegagalan karena mereka merasa kegagalan disebabkan kurangnya kemampuan. Mereka pikir kemampuan tidak bisa dikembangkan, oleh karena itu mereka tidak pernah mencobanya lagi. Sedang orang dengan growth mindset berpikir sebaliknya. Mereka terbuka dengan kegagalan dan mencoba lagi. John Wooden, seorang legenda pelatih basket, pernah berkata, "Kamu bukanlah sebuah kegagalan jika kamu tidak mulai menyalahkan orang lain atau dirimu. Artinya adalah, kamu masih akan terus berproses dari kesalahanmu, dan berhenti apabila kamu mulai tidak mengakuinya." Dalam sebuah riset, responden ditanya, apa yang mereka lakukan apabila mereka mendapat nilai jelek di ujian tengah semester, dan kemudian mendapat tilang karena parkir sembarangan. Ini adalah kondisi yang diibaratkan seperti sudah jatuh ke timpa tangga. Dihadapkan dengan situasi tersebut, orang dengan fixed mindset merasa hidupnya sangat buruk atau merasa hidupnya gagal. Sedangkan orang dengan growth mindset mengatakan mereka akan belajar lebih keras lagi dan parkir lebih hati-hati. Kejadian yang sama memiliki respon yang berbeda disebabkan oleh mindset orang tersebut. Kegagalan pasti menyakitkan, tapi orang dengan growth mindset tidak berkecil hati. Kegagalan merupakan sesuatu yang harus dihadapi dan diambil hikmah dan pelajarannya. Ketiga, mindset bisa dibentuk dan diubah. Cara kita berbicara dengan orang lain ternyata berpengaruh dalam pembentukan seseorang untuk memiliki. Kita seorang pengamal ilmu magnet rezeki harus punya 10 tahun supaya mindset kita berubah. Mindset kita harus berubah itu ya setidaknya dari sekarang kita latih gitu ya. Bagaimana kita mau bisa ajaib dengan cepat? Itu mulainya adalah dengan mengajaibkan orang lain dulu gitu. Ketika dulu saya sebelum menjadi CTMR ya, dibandingkan dengan saya setelah menjadi CTMR beda. Ketika saya ada sebelum menjadi CTMR itu, saya fokusnya adalah bagaimana saya bisa menjadi ajaib, gitu ya. Bisa impian-impian saya bisa terwujud. Saya jalankan ilmu-ilmu jurus-jurus dari Magnet Rezeki. Ya, memang saat itu saya terbukti ajaib, gitu ya. Misalnya saya dikaruniai oleh Allah gitu, mendapatkan penghasilan laba, gitu ya, bukan laba, tapi omset gitu. Omset sekitar 1 bulan bisa mencapai 20 sampai 40 juta rupiah 1 bulan per bulan, melebihi gaji saya ya. Omset saja, omset itu dengan kotornya. Kemudian gaji bersihnya atau laba bersihnya ya melebihi dari gaji gitu, gaji saya sebagai seorang PNS gitu. Tapi ketika saya fokus dengan keajaiban saya sendiri ya, ternyata saya tidak berkembang. Saya nggak berkembang, saya merasa nggak berkembang dalam artian kok saya egois gitu ya. Saya egois hanya bisa mengajaibkan diri sendiri, sedangkan saya punya kakak, saya punya orang tua yang pengen mendapatkan merasakan hal yang sama, tapi kok saya nggak bisa mengajarkan itu ke orang tua saya. Bagaimana saya caranya supaya orang tua saya juga mengenal ilmu MR gitu. Maka saya mulai LOB, saya berani LOB bahwa ya Allah saya mungkin bukan seorang pendakwah atau saya tidak ada basic sebagai seorang sarjana agama, tapi saya ingin mendapatkan, saya ingin bisa ikut mensyiarkan ayatmu walaupun hanya 1 ayat gitu ya. Maka izinkanlah gitu, izinkanlah waktu saya mulai LOP gitu ya, saya izinkanlah saya menjadi bagian seorang pesyiar ilmu dalam Magnet Rezeki. Saya ingin berangkat menjadi CTMR, itu saya Allah gitu kan. Itu saya LOP-nya itu. Kemudian saat itu 2021 masih ada COVID gitu. Saya nggak berani berangkat. Setelah kemudian beberapa bulan setelahnya ibu saya dipanggil oleh Allah gitu pulang kembali.
kok akhirnya saya merasa gimana ya, saya kok belum menyampaikan ilmu dengan sempurna kepada ibu ini gitu. Saya akhirnya bertekad, ya Allah, saya harus bisa berangkat menjadi seorang CTMR. Bagaimana caranya? Seketika tahun 2022 gitu, Allah mengabulkan LOP saya. Ya, jadi pada perjalanannya LOP itu tidak serta-merta harus langsung terjadi buat diri kita pada saat itu juga gitu, karena ada proses yang harus kita jalankan. Ya, pokoknya ikhtiarnya adalah ya mindset kita harus terbuka dulu gitu. Mindset kita harus terbuka dulu untuk keajaiban orang lain. Nah, itu yang ingin saya fokuskan di sana. Ketika saya membuka diri untuk bisa berfokus bagaimana caranya bisa mengajaibkan orang lain, saya ketemu keajaiban yang lain gitu. Ada kemudahan. Ya, meskipun saya saat itu terlibat ada dalam kesulitan istilahnya, pikirannya bingung bagaimana berangkat menjadi seorang CTMR, itu kan biayanya tidak murah gitu, apalagi dari Jawa gitu, dengan biaya yang waktu itu saja di tahun 2022 gitu di angka 3,7. Setelah itu bagaimana transportnya gitu ya, dan lain sebagainya. Dan tiba-tiba aja ketika saya fokusnya, pokoknya saya fokusnya hanya ingin bisa memuliakan orang lain. Ya Allah, saya ingin membahagiakan orang lain, terlebih dari keluarga saya sendiri. Bagaimana caranya gitu, bagaimana caranya, terserah engkau, saya bilang kayak gitu sama Allahnya. Nah, setelah itu ya ujuk-ujuk aja gitu, uangnya ada, nah ada kemudahan, ada, tiba-tiba disertai dengan Bunda Susan juga ada ajaib gitu. Oh, ternyata Bunda Susan juga ikut resit pada saat itu gitu. Nah, inilah keajaiban. Nah, pada saat itu juga saya pernah ditawarin mobil sama Bunda Elvi dari Surabaya gitu ya. Mau ikut mobil saya aja gitu. Tapi saya udah janji sama Bunda Susan, yang beliau mentor saya yang di Pekalongan, saya nggak apa-apa, saya naik kereta gitu. Dan itulah gitu. Itulah beserta dengan kesulitan ada kemudahan. Ketika kita fokus gitu ya, setelah kita menyelesaikan suatu urusan, maka kerjakanlah urusan yang lain dengan sungguh-sungguh. Ya, di surat tadi Al-Insyirah ayat yang ke-7 gitu. Kerjakanlah keajaiban yang lain dengan sungguh-sungguh, jangan malah berhenti. Nah, kemudian Allah juga mengingatkan kita, ya, mengingatkan kita bahwa sesungguhnya kita tidak akan berubah apabila kita tidak mau mengubah nasib kita sendiri. Ya, ada di surat Ar-Ra'd ayat ke-11. Bagi manusia itu ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan, di belakangnya. Ya, 24 jam kita diganggu setan, 24 jam juga kita dijaga malaikat. Ya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka ya selain Dia. Tidak ada pelindung selain Allah. Nah, kalau ada keburukan saat ini yang terjadi di dunia ini gitu kan, ada mulai perang dunia ketiga, kemudian di Indonesia sendiri ada perpecahan, ya tadi ada pendemo dan lain sebagainya. Itu juga dari Allah gitu. Maka tidak ada yang dapat menolaknya. Meskipun kita menolak, jangan demo doang pemerintah yang aku udah nggak bisa. Allah yang sudah atur. Maka kalau ingin mengubah keadaan Indonesia kita yang tercinta, maka ubahlah keadaan diri kita sendiri, jangan diem gitu ya teman-teman. Coba tadi Bunda Susan bilang, yuk share serempak di status gitu. Udah belum? Dan sudah belum di-share gitu. Tanya ya untuk kita sendiri. Kemudian misalnya ada flyer bantu gitu, yuk bantu yuk CR, SHMR, THMR, yuk jadi agen keajaiban, yuk jadi donatur beasiswa, bantu semampu teman-teman semuanya. Nah, inilah keajaiban akan bermula ketika teman-teman mau menjadi aliran air, kerannya ya, kerannya untuk mengalirkan kebaikan-kebaikan demi kebaikan untuk orang yang kita cintai, orang-orang terdekat kita ya. Mulailah perasaan mulai menyukai ya kebaikan, dan kemudian mengalirkan kebaikan itu sendiri. Lantas bagaimana Bunda jika kita ingin merubah keadaan itu? Maka kita harus mempunyai sikap yang seperti ini ya. Sikap seorang muslim juga ingin keadaannya berubah. Yang pertama, ketika belajar ya selalu belajar gitu, jangan berhenti belajar. Teman-teman mau bertanya ya, bertanya apa yang enggak dimengerti gitu ya, baik di grup WA ataupun nanti tanya jawab langsung gitu, sama Bunda Susan Japri, sama saya Japri boleh gitu.
Kemudian apa? Ketika ada penyampaian ilmu yang seperti ini harus didengarkan dengan penuh perhatian. Ya, jangan didengarkan sepotong-sepotong aja. Kayaknya ini ayat-ayat wiridnya yang mana ya, saya ambil yang ini buat saya amalkan, yang lain saya skip, nggak usah diikutin lagi gitu. Jangan gitu ya, jangan. Makanya perisai kita makin tebel, nggak selesai-selesai amanahnya, nanti kita bisa nggak selesai-selesai apa yang diinginkan, hajatnya belum bisa terwujud secara nyata, tidak cepat gitu ya. Meskipun kita sudah bisa membuka perisai yang lain, ibaratnya riadoh, tapi kita nggak mau menolong orang lain, nggak mau membahagiakan orang lain, tidak mau perhatian akan ilmu, maka itu pun akan menjadi sebuah perisai yang baru gitu ya teman-teman saya. Kemudian yang selanjutnya ya, sikap ingin merubah keadaan yaitu selalu berani dan yakin dengan apa yang dijalankan. Saya yakin belajar dengan Bunda Susan, dengan Bunda Vita akan membawa saya dalam keajaiban. Yakin aja, udah pegang itu, pegang tuh ya. Kalau teman-teman pegang itu, nggak ada keluar masuk lagi di dalam grup ini sebenarnya. Kalau teman-teman mau ikutan gitu dan menjadi bagian dari keajaiban itu sendiri, saya yakin teman-teman itu dalam 1 bulan bisa ngajak 1-2 orang gitu. Itu bisa ya, bukan hanya saya dan Bunda Susan aja yang mampu mengajak teman-teman ke sini, tapi teman-teman meskipun bukan seorang CTMR pun sebenarnya bisa mengajak gitu. Saya dapat apa nanti Bunda? Jangan mikirin fulus dan bonus. Bonusnya nanti langsung dari Allah gitu teman-teman. Nanti ajaibnya itu pasti ada. Dan itu lebih besar dan lebih banyak dari bonus yang bisa kami berikan. Umpama ya, dulu kami pernah menjalankan program afiliasi gitu. Ya, program afiliasi mengapa tidak jalan? Karena teman-teman nggak mau, mohon maaf ya teman-teman, saya izin flashback dulu gitu. Kenapa nggak jalan? Karena teman-teman sendiri yang nggak jalan. Nah, kita bisa-bisa aja jalan terus ya. Misalnya dulu pernah kita janjikan siapa orang yang bisa mengajak 1 orang temannya yang masuk ke grup RFF LOP, 1 orang gitu, bisa kita hadiahi bonus 10.000 per 1 orang dan bisa jadi passive income gitu. Dengan catatan 100.000, nah kalau sudah sebesar 100.000 kita bisa cairkan saat itu. Kenapa ini tidak jalan? Karena kita nggak jalan, kita nggak jalani gitu. Kitanya nggak mau gerak, kitanya tidak mau memuliakan orang lain. Nah, sadar nggak sadar kita belum memuliakan orang lain. Kenapa yang masuk itu hanya ajakannya saya, ajakannya Bunda Susan, yang mengajak Bunda Jina? Kenapa gitu? Nah, mungkin ada yang mengajak 1-2 yang masih bertahan di sini, ya barakallah gitu ya. Teman-teman semuanya yang sudah ajaib gitu. Maukah teman-teman menjadi keran keajaiban untuk orang yang lainnya? Bunda saya nggak mampu untuk ngomongnya. Kan saya sudah ajarkan. Kalau nggak mampu ngomongnya, share aja testimoni gitu kan. Kalau nggak mampu untuk ngomongnya, limpahkan aja ke saya atau Bunda Susan biar kami yang tarik. Tapi tunjukkan jalan gitu ya. Teman-teman jadi penunjuk jalan buat mereka. Gitu. Inilah yang kita harapkan. Pengamal ilmu magnet rezeki yang diharapkan oleh Pak Nasrullah, bukan hanya oleh Bunda Susan dan saya gitu. Inilah yang diharapkan. Jadi kalau ketika teman-teman punya semangat yang menyala, paling tidak Bunda saya nggak bisa ngomong, saya jadi donatur gitu kan. Tapi saya punya pandangan, tetangga saya si A ya, saya punya pandangan Mang Bakso kayaknya kok tertarik banget gitu, dengan ilmu magnet rezeki. Boleh bantu saya ngomongnya? Gitu. Silahkan teman-teman. Ya, ngomong ke saya, ngomong ke Bunda Susan, ngomong ke Bunda Dina juga bisa gitu. Nah, inilah kita bisa membuka mata hati, bukan matahari ya, ini mata hati, dan bisa memberikan empati untuk belajar kepada orang lain. Belajarlah dari pengalaman. Kenapa affiliate tidak berhasil gitu? Kenapa tidak berhasil? Saya dan Bunda Susan sudah sering ya, istilahnya orang Jawa bilang mengoprak-oprak gitu ya, menyemangati teman-teman, ayo 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 gitu. Kenapa sampai pada saat ini belum berhasil? Tanyakan kepada diri kita masing-masing. Ya, mengubah dirinya itu mulai dari diriku, bukan dari siapa-siapa. Maka tetaplah berprasangka yang baik ya, jangan berprasangka yang tidak baik sama Bunda Vita, sama Bunda Susan mah ngajakin ini supaya begini ya. Tidak, itu. Kami tujuan istilahnya fulusnya itu nomor sekian. Yang terpenting bagi kami adalah ketercapaian ilmu ya, buat teman-teman itu sejauh mana. Karena kami adalah trainernya. Ya, berapa bulan teman-teman sudah ajaib, mau melanjutkan keajaiban yang seperti apa, tularkan ke orang lain, kabarkan ya. Tidak berprasangka tidak baik, jangan berprasangka yang tidak baik maksudnya.
gitu ya. Terus berprasangka yang positif sama Ustadz Nas, kenapa Mandat Rezeki pembelajarannya harus berbayar dan lain sebagainya. Coba dibalik menjadi grow mindset gitu ya, jangan fake mindset. Kalau fake mindset, Mandat Rezeki mahal, berbayar dan lain sebagainya, fake gitu, tidak akan berkembang. Tapi kalau kita sudah grow mindset, Mandat Rezeki melatih kita bersedekah, mencintai ilmu, memuliakan ilmu gitu ya. Uang yang dikeluarkan itu untuk memuliakan ilmu, memuliakan guru, memuliakan ruang zoomnya, memuliakan listriknya, memuliakan kuotanya dan lain sebagainya. Grow mindset gitu. Maka kita akan bertumbuh, berkembang, dan lebih cepat ajaibnya, nggak 4 bulan aja gitu kan. Seketika sebelum mata berkedip, kayak Asif bin Barkia itu gitu. Nah, lalu bagaimana sikap seorang yang ingin mengubah keadaan lagi? Berikutnya adalah mau turun garis kebenaran. Sesibuk apapun kita, setinggi apapun posisi jabatan kita, turunkan garis kebenaran. Jangan merasa, wah saya adalah kepala sekolah, ngapain sih gitu ya. Saya rela kok berpanas-panasan gitu kan, nawarin ke orang-orang ya. Saya deketin teman-teman saya gitu ya. Saya deketin juga ya wali murid saya. Saya tawarin ilmu Mandat Rezeki, mau nggak sih mengubah keadaan gitu. Saya nggak malu teman-teman. Ya ibaratnya saya bukan jualan ilmu sih sebenarnya. Ibaratnya saya menyampaikan apa yang saya tahu walau hanya 1 ayat gitu. Dan inilah hal yang bisa membuat saya bahagia, karena saya menciptakan kondisi kebahagiaan untuk diri saya sendiri. Dan selanjutnya bagaimana? Selalu lapar akan pengetahuan. Ya, kalau ingin mengubah keadaan, laparlah akan pengetahuan. Artinya apa? Selalu belajar, ya, tidak meninggalkan pembelajaran. Kemudian menjaga mental health. Ya, mental health itu apa? Kesehatan mental kita supaya tidak gampang stres, tidak gampang kecewa, tidak gampang sakit hati. Nah, dijaganya bagaimana? Dengan ikut komunitas. Ya, ikut komunitas seperti ini, mendengarkan nasihat, duduk bareng, kan? Ya, kemudian sambut perbedaan dan keberagaman. Dunia kita beragam. Ya, saya sangat menghargai teman-teman yang ada di Papua, Aceh, Kalimantan. Bun, saya mau undur diri dulu di sini, sudah malam gitu, karena saya mau tidur, sudah capek. Monggo silakan, nggak apa-apa. Nah, itu perbedaan-perbedaan yang demikian itu menambah warna dalam kehidupan kita. Jangan karena kita berbeda kemudian kita langsung kamu harus sama partainya sama aku gitu ya. Kemudian kalau kita berbeda nanti kamu akan begini-begini. Jangan saling mempengaruhi ke hal yang tidak baik. Ya, inilah pentingnya menjaga mental. Ya, kalau kita sudah bisa menjaga mental dengan baik, insya Allah mau keadaan semacam apapun itu mudah. Ya, LOP itu mudah sekali terwujud apabila kita mau itu tadi menjalankan hal-hal yang harus kita rubah. Mulai dari mana? Mulai dari diri kita sendiri. Ya, jadi apa tips paling pentingnya? Senantiasa menjadikan kesabaran dan keistiqomahan sebagai baju perisai. Bukan baju perisai dosa ya, baju perisai kayak baju besi yang melindungi diri kita dari efek tidak baik. Ya, sebab sabar dan istiqomah akan berhadiah keajaiban yang tertinggi, yaitu surga. Ya, teman-teman, inilah tipsnya bagaimana bisa mengubah orang lain. Tapi harus dimulai dari diri kita sendiri. Kita nggak bisa mengubah orang lain tanpa kita mulai dari diri kita sendiri. Ya, demikian apa yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini, kurang dan lebihnya ya. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan bagaimana cara ya mengetahui 4 cara Allah ya. Tadi Bunda Susan akan menyampaikan 4 cara Allah mengetahui bahwa kita ini sudah terhapus perisainya, sudah terhapus dosa-dosanya. Ya, termasuk tadi garis kebenaran. Garis kebenaran adalah dosa dari turunan dari perisai rezeki. Salah satu dosa yang seharusnya mampu. Ya, garis kebenaran itu setiap hari ada dalam diri kita. Sadar nggak sadar setiap hari ada gitu. Karena merasa kita manusia biasa soalnya gitu. Kita manusia biasa. Tiba-tiba misalnya di jalan ada orang yang menyerobot antrian bensin gitu kan. Lah saya duluan, kenapa dia yang dijualin duluan gitu. Kadang-kadang kita merasa marah dan lain sebagainya. Nah, di saat muncul rasa keakuan itulah itu yang harus kita deteksi. Ya, maka ya teman-teman berjuanglah, istiqomahlah gitu dalam meraih keajaiban. Kalau mau keajaiban berikutnya lebih cepat,
ya tularkan dulu keajaiban kita kepada player SAMR, HMR, siapapun gitu ya, dibantu di share gitu kan, barangkali nanti ada yang bilang saudaranya saya mau ikut yang di Pekalongan, saya mau ikut yang di Lampung dan lain sebagainya ya. Seperti itu teman-teman semuanya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan selanjutnya kita akan melakukan riadoh. Nah, selanjutnya Bunda Susan akan memberikan beberapa penguatan dari materi kita supaya membangun personal branding yang baik untuk keajaiban diri kita masing-masing. Oke, marilah kita sambut bersama-sama Gurunda kita, Bunda Susan Arkanisa. Beri tepuk tangan yang meriah. Ya, Ya, terima kasih Bunda Pita ya. materinya. Ya, terima kasih Bunda Pita materinya mengubah dirinya melalui diriku dulu, gitu ya. Gimana kita bisa merubah orang lain? Ya diri kita dulu yang berubah dengan apa? Mindset yang selalu bertumbuh. Ya, tujuannya adalah untuk memotivasi kita dalam keadaan apapun kita dalam kondisi yang tenang. Ya, apalagi sekarang ini keadaan kita di dalam ekonomi, ya di dalam kehidupan itu banyak sekali tantangannya. Ya, bahkan kalau kita melihat ada di media sosial, ya banyak sekali berita-berita yang seperti membuat vibe kita itu kayak melemah gitu ya. Contohnya kabarkan ya seperti Bunda Pita tadi sampaikan ada demo ya, demo di mana-mana, kemudian nanti akan menumbuhkan efek yang sangat tidak baik, yaitu krisis ekonomi. Ya apa-apa nanti tidak murah, kemudian ada terjadi ini ya apa namanya pemutusan hubungan kerja, PHK besar-besaran. Informasinya di Jakarta sampai 1000% informasinya ya, tapi kurang tahu untuk ketepatannya ya, karena ini kan dari media sosial ya. Kemudian apalagi ada kabar gempa yang terjadi nanti secara besar-besaran gitu ya, mega apa gitu ya namanya ya, gempa, mega gempa gitu ya, urutan dari Indonesia yang apa kayak menyeluruh gitu ya. Kemudian apalagi akan terjadi perang dunia ketiga. Bagaimana persiapan kita Bapak Ibu? Kalau kita tidak punya ilmu, kalau kita tidak mempunyai ada energi yang baik, maka kita akan mudah sekali terombang-ambing, Bapak Ibu. Kita akan mudah sekali menjadi cepat putus asa. Kita akan mudah sekali merasa menjadi kepahitan atau was-was, khawatir, gelisah. Apalagi ada persoalan di dalam diri sendiri dan keluarga. Wah, Masya Allah. Jadi bercampur luar biasa dari dalam dari luar gitu ya. Makanya perlu sekali Bapak Ibu untuk mempunyai komunitas gitu ya, seperti ini ya. Komunitas yang untuk bisa menjaga kita selalu dalam kondisi yang bahagia gitu ya. Saling mengingatkan nih gitu ya. Dan kita merasa enggak sendiri dalam kehidupan ini. Kita ada teman gitu ya, walaupun kita jarang ya apa namanya curhat sampai panjang-panjang gitu ya. Yang Bunda aku seperti ini seperti itu, udah saya VM aja cukup. Atau sekarang ini saya sering 5 menit Bunda tabel gitu ya. Bener 5 menit memang, tapi makjeleb kayak gitu, langsung sampai ke poin ya di ininya, makjeleb banget gitu ya, langsung oh iya Bunda gitu. Yang belum saya jawab Bunda siapa ya, Bunda Utami ya dari Malang ya. Mohon maaf tadi udah saya WA gitu. Bunda sekarang ya bel saya gitu, tapi beliau belum buka ini ya, kelihatannya belum buka WA, maaf ya. Karena full tadi di dalam kegiatan ya satu hari ini ya. Nah, Bapak Ibu yang dicintai oleh Allah, tujuan dari Bunda Pita tadi memberikan materi ya adalah untuk kita mempunyai vibe yang tinggi ya, vibrasi yang tinggi, tetap dalam kondisi yang bahagia tanpa syarat ya. Saya untuk salam pembukanya ngikut Bunda Pita aja ya, karena sudah di tengah-tengah ya. Nah, jadi Bapak Ibu semua, untuk kita selalu dalam kondisi yang bahagia tanpa syarat, itu tadi Bunda Pita adalah menyampaikan secara mindset dan kemudian melihat secara ini ya garis besarnya ya, maksudnya secara meluasnya. Nah, saya sekarang ini ingin sekali ya, sebelum Bapak Ibu membaca Al-Quran bareng, nanti ada riadohnya bersama-sama ya, ada cara ya agar kita selalu bahagia. Ini dimulai dari dalam diri kita ya. Ada 5 cara nih, enggak panjang-panjang ya, tapi sebentaran, karena kita akan membaca surat Al-Waqiah ya, dan juga surat-surat yang lainnya. Nanti pada waktu saya memberikan ada petunjuk ini, nanti menyambung ya, akan ajaibnya membaca Al-Quran berjamaah ini Bapak Ibu. Nah, 5 cara agar selalu bahagia.
Bagaimanakah itu? Kita mempunyai ada sumber ya, sumber ini hormon kebahagiaan ada di mana? Ternyata letaknya ada di sini Bapak Ibu, antara dua alis ya, kemudian di atas hidung. Di sini Bapak Ibu, yang saya namakan adalah titik theta gitu. Di sini ada sumbernya Bapak Ibu ya, antara dua alis ini. Makanya pada waktu 3A fokus ya di sini gitu ya. Fokus ya ada di titik theta gitu. Untuk apa? Untuk mengambil, mengakses gitu ya, energi kebahagiaan dari dalam tubuh sebenarnya yang nanti akan membanjir ya, adanya serotonin, dopamin, kemudian ada endorfin ya. Nah, itu akan menciptakan kebahagiaan di dalam diri. Itu kemudian meluber gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu semua, kita untuk bisa melatihnya. Nah, melatihnya seperti apa? Biasanya saya sampaikan, ayo kita duduk sikap sempurna gitu ya. Ternyata ini yang kelima Bapak Ibu. Ada yang pertama ya, untuk kita selalu bahagia. Yang pertama, kita sering-seringlah tersenyum. Ya, sering-sering tersenyum Bunda Musyayada. Mau laris nih jualannya, jualan ikan di pasar. Banyakin senyum gitu ya. Nah, senyumnya ini ya, tarik dari bibir kiri kanan itu 1 cm 1 cm gitu ya. Jangan cuma bibir kiri sini tok gitu ya. Jangan bibir yang kiri aja kemudian 1 cm bahkan 2 cm, ini menjep. Ini enggak narik serotonin, bukan. Jadi nariknya apa nih? Noradrenalin. Nanti bisa jadi ada keluhan di pinggang, ada keluhan di punggung gitu. Karena apa yang tertarik adalah hormon tidak baik gitu ya. Makanya kita beri ada senyum ketulusan. Berapa menit nih? Kalau 7 menit kelamaan ya Bapak Ibu ya. 7 detik minimal. Jangan 2 detik. Kayak gitu 2 detik kok belum sampai ya. Belum sampai menyeluruh. Jadi minimal 7 detik. Seperti itu ya. Dilatih nih ya. Dilatih untuk bisa menarik ya. Menarik dari titik tengah alis ini ya. Mengucur ada hormon kebahagiaan. Jadi senyum. Ya Dek ya. Bisa di sini. Sampai ya. Sampai ya. Ada di sini yang saya Bapak. Ya. Oh, saya ada tamu nih Bapak Ibu ya. Alhamdulillah ya, Masya Allah. Jadi senyum. Banyakin senyum ya Bunda ya. Jangan sebentaran cuma 2 detik, jangan sampai 7 detik ya minimalnya ya. Untuk apa sih? Untuk nanti ketarik ya hormon-hormon kebahagiaannya, kemudian menyebar ke seluruh wajah. Wah, makin tambah usia makin cantik nanti ya. Kemudian yang kedua apa nih, untuk bisa mendapatkan ada BTS ya, kemudian tertarik banyak hormon kebahagiaan, yaitu tertawa. Tapi di hadisnya Rasulullah tertawanya jangan sampai kemudian kelihatan seluruhnya nih. Terbahak-bahak banget gitu ya, dijaga ya ketawanya itu tetap happy ya, tapi kemudian ya istilahnya tidak berlebihan gitu ya. Cerita contohnya apa nih, mungkin ada suami atau istri yang cerita lucu gitu ya, ya udah kita ketawa gitu ya Bunda Nurhayati ya. Nah Bunda Nurhayati ketawa nih jadinya gitu ya. Jadi sering-seringlah ketawa gitu ya, apalagi pasangan suami istri ya kan, sama anak gitu ya. Nah jadi Bunda Musyayada nih jadi akhirnya iya ya ketawa penting gitu ya. Jadi kita perlu ketawa gitu ya, ada cerita lucu ya kita ikuti kayak gitu ya, kita ikuti kemudian insya Allah nanti akan tumbuh ya, akan ada bahagia tanpa syarat. Kemudian apalagi yang ketiga, nah penting sekali ini ya, harus banyak membelai dan dibelai. Ibu-ibu di sini sering dibelai enggak ini? Kalau anak-anak dibelai ibunya nih ya, sering dibelai gitu ya. Jadi sering dibelai ya, diberi sentuhan gitu ya, atau kajablai jangan dibelai. Kalau yang jablay, nah coba berusaha banyak membelai ya. Nanti akhirnya akan diberi ada timbal baliknya ya. Kalau misalnya belum dapat, enggak apa-apa, banyak-banyak meditasi nanti, akhirnya dibelai oleh Allah ya. Jadi yang ketiga penting ya, Bapak, ayo banyakin membelai istrinya ya. Bunda Nurhayati, ayo sering membelai suami ya. Kemudian ngomong, Papa, kata Bunda Susan, Papa harus banyak belai aku gitu, agar nanti aku bahagia kan, kemudian terkirim ke Papa kayak gitu ya. Jadi belaian ini penting ya Bapak Ibu ya, ayo untuk saling bisa ya dengan pasangan masing-masing ya. Tapi jangan sama pasangan orang lain, bahaya. Kemudian yang punya anak-anak ya, jangan lupa ya sering untuk disentuh ya, diajak bareng gitu ya dalam kegiatan ya. Kemudian apalagi yang keempat, banyak bergerak
Nah, ini olahraga ya, kemudian jalan ya, jangan mager, jangan hanya di kamar aja gitu ya, atau di rumah aja gitu. Ayolah keluar gitu ya, apalagi ke tempat pengajian ya, kemudian ke tempat-tempat yang positif ya, ke masjid ya, kemudian ke majelis-majelis zikir gitu ya. Jadi ada gerak olahraga ya, mau ada olahraga kecil ya di rumah maupun ada di luar rumah. Kemudian yang kelima, ada song nyanyi dan ternyata plus ngaji gitu ya. Nah Bapak Ibu, saya disclaimer ya, yang nyanyi ini Bapak Ibu hati-hati dalam memilih nyanyian, hati-hati ya. Kalau Bapak Ibu memilih nyanyiannya misalnya nasyid ya atau solawat, ini membangun ya, membangun ruh baik ya. Tetapi kalau Bapak Ibu memilihnya adalah di sana ada lagu-lagu yang kalimatnya tidak disiplin, hati-hati karena akan menjadi doa dan kemudian jadi nasib. Hati-hati ya Bapak Ibu ya, kalau ada kalimat-kalimat atau kata-kata yang tidak disiplin ada di lagu tersebut gitu. Karena saya pernah ketemu ya, saat saya menyanyikan ada sebuah lagu ya, di dalamnya itu ada sakit gitu kan, ada perih kayak gitu kan. Nah, berkeluh kesah kayak gitu saya nyanyikan gitu. Ternyata bisa jadi saya mendalami ada di kalimat itu, tiba-tiba besoknya badan saya panas gitu. Saya tuh ini ya, saya kemudian ini apa namanya koreksi diri. Saya kenapa ya gitu, istighfar kan. Astagfirullahaladzim ya Allah, saya mohon tunjukkan saya gitu. Saya kenapa kayak gitu kan. Saya ada tidak tepat di mana? Oh, ternyata saya menyanyikan ada lagu yang kemudian di dalamnya ada kata keluh kesah, kemudian pahit dan sakit. Nah, bisa jadi saya menjiwai sekali gitu ya di situ. Akhirnya masuk tuh ke bawah sadar dan berproses di sel gitu. Kemudian saya istighfar ya, ada terapi dan lain-lain. Alhamdulillah sembuh. Yang terbaik Bapak Ibu ternyata ngaji gitu ya, ngasah jiwa. Dengan bentuk bagaimana? Dengan membaca Al-Quran. Ada sholawat juga di dalamnya. Nah, inilah Bapak Ibu ya, ngaji ternyata membentuk pula ada bahagia tanpa syarat. Ada banyak sekali hormon-hormon nanti yang akan keluar ya, akan keluar mengucur ke seluruh tubuh, yaitu ada hormon serotonin, dopamin, endorfin ya, oksitosin, yang kemudian saat kita fokus kepada tulisan gitu ya, tiba-tiba saja tuh kayak kita itu fokusnya ada di ini tengah-tengah mata kita gitu ya, di sana. Dan ternyata ada banyak sekali hormon-hormon kebahagiaan, ditandai apa? Bapak Ibu terasa fresh sekali di dalam rasa ya, di dalam pikirannya, dan ditandai juga tidurnya lebih nyenyak gitu ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Mari Bapak Ibu kita ambil jurus yang ngaji ya sekarang ini ya. Ngaji agar apa? Kita memperoleh kebahagiaan. Nah, di sini kebahagiaannya adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.